Siapapun tidak ingin mengalami KDRT dalam rumah tangga. Sebetulnya KDRT bukan hanya dialami oleh istri saja, tapi saat masa anak-anak ada orang tua yang sering memukul anak dalam mendidik, sehingga pengalaman ini membekas dalam kehidupan anak sampai besar. Dalam rumah tangga sejatinya suami menafkahi dan mengayomi istri, jadi imam dalam rumah tangga. Istri melayani suami dan anak-anak dalam urusan rumah tangga. Tapi emansipasi wanita merubah pola kehidupan rumah tangga. Cari nafkah banyak juga yang dibantu oleh istri, sehingga rumah tangga dan mendidik anak banyak yang terabaikan. Akhirnya banyak masalah yang timbul dalam rumah tangga. Nggak masalah kerja berdua asal pendidikan anak tetap menjadi prioritas. Kebutuhan keluarga, makan, pakaian, dan anak-anak tetap ada yang menjaga dengan baik. KDRT acap kali dipicu karena adanya masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dan KDRT seringkali terjadi pada suami yang punya latar belakang mengalami kekerasan waktu kecil, baik dalam keluarga maupun lingkungan yang membesarkannya. KDRT sangat dilarang secara agama maupun hukum. Pelakunya bisa dibawa ke ranah hukum. Bagaimana jika terjadi KDRT dalam rumah tangga? Mungkin cara ini bisa dilakukan. Yang pertama, jika KDRT tidak terlalu berat dan pelaku baru sekali melakukannya, maka memaafkan mungkin lebih baik. Dengan perjanjian tidak akan diulangi lagi. Bahas dengan kedua keluarga, tertulis di atas kertas. Yang kedua, jika KDRT menimbulkan luka serius dan berat atau dilakukan berulang-ulang, silahkan pilih memaafkan atau melaporkan ke pihak yang berwajib. Saya pribadi sangat tidak setuju adanya KDRT. Tapi saya memahami bahwa seringkali KDRT dilakukan dalam keadaan emosi dan tidak dipikirkan dampaknya. Kenapa? Bisa jadi refleks memukul ketika terjadi emosi dikarenakan trauma masa lalu yang sudah tersimpan di pikiran bawah sadarnya. Maka seringkali setelah terjadi KDRT orang akan menyesal. Pada kasus KDRT yang tidak terlalu berat, akan lebih bijaksana kita memaafkannya agar ia diberi kesempatan memperbaiki diri. Bukankah manusia tidak ada yang sempurna? Memaafkan seorang ayah dari anak-anak kita akan menyelamatkan harga diri keluarga. Namun jika kasus KDRT yang berat, yang meninggalkan bekas atau cacat, maka silahkan selesaikan secara hukum. Namun tetap tidak boleh menyimpan dendam. Kenapa? Karena sejahat apapun perlakuannya, ia tetaplah ayah dari anak kita. Anda pernah mencintai satu sama lain. Memang berat jadi pemaaf, tapi ingat bahwa manusia suka berbuat salah, alpa dan lalai. Nabi kita mengajarkan agar menjadi pemaaf. Bukankah juga setiap kejadian atas izin Allah? Seperti tertuang dalam surat Al-An'am ayat 59. Yang berbunyi, tidak ada satupun daun yang gugur kecuali atas izin Allah. Ambil aja pelajarannya dan hikmahnya agar anak-anak kita kelak lebih baik dari orang tuanya. Percayalah, orang sabar akan dibalas dengan banyak kebaikan dalam setiap keadaan. Dan orang yang tidak sabar atau lebih mementingkan diri, pada masa tuanya banyak yang menyesal karena keputusannya yang emosional.